Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sohibah dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang isu kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim tahun 2019 di berbagai wilayah di Indonesia terus terjadi. Efek dari kebakaran cukup banyak dan luas, juga memiliki banyak dampak yang signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, warisan, dan struktur sosial daerah pedesaan dan juga kota terdekat maupun negara tetangga. Sementara di Jawa Timur pada rentang bulan Juli dan Agustus mencatat ada berbagai titik wilayah hutan di Jatim yang mengalami kebakaran cukup luas, meliputi hutan di teritori Kabupaten Tuban, Bondowoso, Situbondo, Madiun, Nganjuk, Malang, dan Batu. Beberapa kawasan hutan yang terbakar keluasannya cukup masif, yaitu wilayah Gunung Pandeman, Gunung Arjuno, dan Gunung Welirang. Ketiga gunung ini masuk di kawasan Malang Raya atau yaitu Batu, Malang, sebagian Mojokerto, dan Pasuruan. Adapun total luasan hutan yang terbakar di Gunung Pandeman sekitar 2.452 hektar. Kemudian Gunung Arjuno sekitar hampir 3.000 hektar. Kebakaran hutan di provinsi terluas di Pulau Jawa ini cukup stabil. Tidak ada penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2016 yang tidak ada kebakaran di beberapa kawasan hutan ini. Di tahun 2014, kawasan hutan yang terbakar ada sekitar 4.995 hektar. Kemudian di tahun 2015 meningkat menjadi 7.996 hektar. Pada tahun 2016 dinilai tidak ada kebakaran di kawasan hutan. Di tahun selanjutnya 2017 mereka mencatat ada 5.116 hektar hutan yang terbakar. Angka itu dikatakan naik kembali di tahun 2018 dengan keluasan area hutan yang terbakar sekitar 7.279 hektar. Di tahun ini ada beberapa kawasan hutan lindung yang terbakar, yakni kawasan Taman Nasional Baluran di Situbondo dan beberapa kawasan hutan di Probolinggo dan Pasuruan. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Salah satunya yaitu pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat petani. Selain itu, kebakaran hutan juga bisa terjadi karena olah oknum korporasi. Selain di Kalimantan dan Sumatera, praktik pembakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Lamongan, Jatim. Di kabupaten ini masih banyak petani yang membersihkan lahan dengan cara membakar, baik itu di lahan pribadi maupun di lahan milik perhutani. Untuk penyebab kebakaran hutan ini sudah umum, termasuk masyarakat perorangan seperti warga sekitar hutan yang membuka lahan untuk berladang. Perusahaan yang tidak berizin usaha ketika membuka lahan untuk ditanami kelapa sawit. Ada juga pembakaran arsonis atau yang direncanakan atau bermotif kriminal. Untuk saat ini isu yang sedang ramai yaitu kebakaran hutan di lahan gambut. Karena kebakaran di lahan mineral itu dirasa tidak menghasilkan asap tebal. Pada umumnya bahan bakarnya kering,
dan kadar airnya rendah sehingga pembakaran dinilai sempurna, tidak menghasilkan koloid asap. Karena itu, untuk saat ini yang menjadi perhatian oleh banyak kalangan itu justru lebih kepada lahan gambut. Untuk solusinya harus ada pembinaan ke para pengguna api, karena pada dasarnya manusia hanya bisa menaklukkan pencegahan dan pemadaman sejak dini. Jika sudah terlanjur luas, itu sudah dianggap sebagai bencana antropogenik disaster yang dibuat oleh manusia. Di masyarakat tertentu, kearifan lokal dalam mencegah kebakaran hutan itu sebenarnya sudah terbentuk. Beberapa desa seperti Kalimantan Selatan, Desa Mawangi, suku Banjar, kemudian di Desa Loksado, suku Dayak, di sekitar kampung mereka tidak ada kebakaran hutan. Mereka tetap membakar, tetapi terkendali. Lahannya dikeringkan dulu sehingga tidak menghasilkan asap, kemudian disekat dan dibakar bergiliran, tidak serentak. Untuk solusi berikutnya yaitu pembuatan teknologi yang sifatnya bisa dipakai untuk lahan organik sisa-sisa kebakaran seperti tunggak kayu. Teknologi itu harus bisa digunakan untuk membuat bahan yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Api yang memantik kebakaran di lahan gambut bukan berasal dari api alam seperti gunung berapi dan petir. Sebagian besar lahan gambut di Indonesia jauh dari gunung berapi. Sementara petir terjadi di musim hujan. Ada dua hal yang memicu kebakaran. Pertama, lahan gambut itu sudah sengaja dikeringkan setidaknya pada bagian atasnya. Kedua, ada manusia yang memantik api di permukaan gambut kering ini. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang menghadapi berbagai risiko bencana seperti banjir, kebakaran hutan, puting beliung, longsor, dan juga gunung meletus. Akan tetapi, dua risiko bencana yang mempunyai intensitas dan besaran yang semakin tinggi adalah banjir dan kebakaran hutan. Kesiapsiagaan dan pengetahuan mitigasi kebakaran hutan dan lahan yang masih kurang juga menjadi penyebab tingginya risiko akibat bencana. Minimnya pengetahuan terhadap dampak asap membuat masyarakat hanya menggunakan perlindungan seadanya seperti masker, kain, ataupun kerudung. Dari penelitian yang dilakukan sejak tahun 2015, penduduk juga belum mengetahui konsep rumah aman terhadap asap. Rumah-rumah panggung yang ada memang aman dari banjir, namun belum mampu melindungi dari asap karena dinding kayunya renggang yang membuat asap mudah masuk. Rumah aman ini sangat dibutuhkan, terutama oleh kelompok rentan seperti bayi dan balita, anak-anak, dan lansia, karena kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi pada musim kemarau panjang. Penduduk harus dilibatkan dalam mengurasi risiko asap kebakaran hutan dari lahan dengan cara meningkatkan kesiapsiagaan penduduk desa. Selain itu, pengetahuan konstruksi bangunan seperti rehabilitasi rumah dan sekolah untuk mengurangi masuknya asap juga sangat diperlukan. Terkait aspek perekonomian penduduk desa, perlu adanya program perlindungan seperti asuransi petani terhadap keberlanjutan penghidupan penduduk, terutama pertanian dan perkebunan yang menjadi pekerjaan utama sebagian besar penduduk desa. Program sosialisasi kepada petani dan tentang pengolahan lahan, pertanian tanpa bakar, penyediaan akses teknologi tepat guna dan akses permodalan, serta pembimbingan secara berkala dirasa perlu. Dalam skala yang lebih besar, perlu untuk melihat ancaman
bencana sebagai persoalan pertahanan dan keamanan. Akar persoalan bencana adalah perilaku tidak tertib, tidak peduli aturan, dan bertindak seenaknya. Upaya pengurangan risiko bencana dengan tujuan utama pembangunan perilaku dan mental manusia. Masyarakat perlu dilibatkan dengan cara memperbaiki sikap dan perilaku. Budaya tidak tertib harus dihilangkan. Dengan demikian, upaya utama pengurangan risiko bencana justru bukan pembangunan infrastruktur kebencanaan, tetapi segala upaya untuk membentuk karakter manusia Indonesia yang tertib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.